Jemaat diundang untuk berdiri. Kita menyanyikan nyanyian prosesi kita dari KJ 3 bait 1 sampai dengan 4. Kami puji dengan riang. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tema kita pada minggu pertama bulan November adalah ketika masalah menyingkirkan Allah. Berapa banyak dari kita yang membuat Allah tersingkir ketika ada masalah. Bahkan kita membuat masalah itu menjadi lebih besar daripada Allah kita. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama. Bagaimana ketika ada masalah, ketika kita diterpa masalah, kita tidak melihat bahwa masalah kita lebih besar daripada Allah kita. Tapi kita mampu melihat bahwa Allah kita lebih besar daripada masalah kita. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti akan belajar bersama, membaca bersama dari firman Tuhan, kita kembali mengangkat pujian dari PKJ nomor 14, kita akan nyanyikan sebanyak 2 kali. Tuhan selamanya.
Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Itu yang kita imani dan yang diajarkan kepada kita. Kasihnya selalu baru setiap hari, kasihnya selalu baru setiap pagi. Namun seringkali dalam kehidupan kita tidak melihat bahwa kasih Tuhan itu nyata. Dan seringkali di dalam hidup kita melihat bahwa kasih Tuhan itu tertutup dengan begitu banyak masalah kita. Sehingga kita tidak mampu merasakan kasih setia Tuhan. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kasihnya memang baru setiap hari, kasihnya baru setiap pagi. Tapi masalah dan dosa menjauhkan kita dari kasih Allah. Masalah dan dosa seringkali membuat kita tidak mampu melihat karya Allah setiap hari buat kita. Masalah dan dosa membuat kita menjadi buta akan mukjizat-mukjizat yang Allah sediakan bagi kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan biarkan dosa menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Jangan biarkan dosa menghalangi kita untuk menikmati karya Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan. Dan hari ini saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, agar dosa tidak lagi menjadi penghalang bagi kasih setia Tuhan yang akan Dia tumpahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah akan setiap kesalahan kami. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon Engkau hadir di dalam hati kami, menolong kami untuk bangkit dari setiap masalah hidup kami, dan membuat kami mampu untuk memilih apa yang benar dan apa yang tepat di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu kami memohon pengampunan, dalam nama-Mu kami memohon pertolongan. Amin.
pada sore hari ini terambil dari Mazmur 84, 6 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Janjimu seperti fajar.
Mari kita berdoa. Janji-Mu sungguh seperti fajar bagi kami, yang selalu tidak pernah terlambat untuk bersinar. Kami mau pegang janji Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami memegang janji-Mu, artinya ada juga tanggung jawab yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Jadi biarlah Tuhan Kau yang menolong kami ketika kami mau belajar bersama tentang apa tanggung jawab yang harus kami lakukan, sehingga janji-Mu dapat kami nikmati, dapat kami saksikan, dapat kami rasakan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari setiap detik kehidupan kami. Tolonglah kami, anak-anak-Mu yang lemah ini, anak-anak-Mu yang seringkali tidak mampu melihat janji Tuhan dan tidak mampu melihat karya Tuhan. Hari ini kami mau belajar bersama. Kami mau membuka hati kami mau membuka pikiran kami. Dan kami mau membiarkan Roh Kudus bekerja, berkata, dan menyentuh setiap hati, bahkan relung terdalam hati kami. Tolong kami Tuhan, agar kami mengerti dan mampu melakukan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami berdoa, kami memohon, dan kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Yeremia 18 ayat 1 sampai 17. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka, tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Tetapi mereka berkata, "Tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan menurut rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak menurut kedegilan hatinya yang jahat." Sebab itu beginilah firman Tuhan. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini?
Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala. Dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana. Demikian jawab pembaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, dan saya mengucapkan juga selamat sore dan selamat datang kepada teman-teman dari GKI Kebayoran Baru. Terima kasih untuk pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini tema kita di minggu pertama November adalah saat masalah menyingkirkan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau melihat kertas ini kecil apa besar? Kecil. Buat saya besar Bapak Ibu. Karena saya taruh di depan mata, dan ketika saya letakkan kertas ini di depan muka saya tidak mampu memandang Bapak Ibu. Yang kelihatan sedikit cuma beberapa penatua yang ada di sebelah kiri saya dan mesin di sebelah sini. Ada ampli seperti bukan untuk ngatur volume. Dan saya tidak bisa melihat sama sekali Bapak Ibu sekalian. Padahal ini besar apa kecil? Kecil. Tapi ketika saya mulai menjauhkan yang kecil ini, saya akan nampak menjadi lebih kecil kertasnya. Dan saya dapat melihat Bapak Ibu dengan lebih jelas. Walaupun masih ada halangan. Tapi jelas bagi saya bahwa kertas ini lebih kecil daripada sebelumnya, menurut sudut pandang saya. Ketika kemudian kertas ini saya geser, dan saya bisa memandang Bapak Ibu sekalian satu persatu. Saya tidak lagi mengindahkan kertas ini, saya tidak lagi menghiraukan kertas ini, maka saya anggap kertas ini tidak ada. Ada dua jenis masalah dalam hidup kita. Ada masalah besar, ada masalah kecil. Apakah masalah kecil bisa jadi besar? Masalah besar bisa jadi kecil? Masalah besar bisa jadi tambah besar? Sangat bisa ya. Masalah kecil bisa tambah kecil? Bisa. Tergantung apa? Jarak pandang. Sudut pandang. Kita bisa membuat masalah yang kecil jadi sangat besar ketika kita letakkan masalah itu di depan mata kita sehingga yang lain tidak nampak. Tapi kita bisa membuat masalah yang kecil ini jadi semakin kecil ketika kita mulai menjauhkan, lalu mulai menggeser, kita mengganti sudut pandang, dan kita bisa anggap ini tidak ada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika hari ini kita mau bicara soal masalah menyingkirkan Allah, berapa banyak dalam hidup kita, di sepanjang perjalanan hidup kita, masalah bisa menyingkirkan Allah? Saya rasa mungkin banyak sekali. Kita seringkali mungkin menganggap bahwa oh iya, Allah kita lebih besar. Dari dulu ada yang namanya sebuah quotes begitu ya, sebuah kata-kata yang dikatakan bahwa tidak ada masalah yang lebih besar daripada Allah. Karena Allah kita selalu lebih besar daripada masalah kita. Tapi ketika kita mengalami masalah tersebut, kita mungkin tidak bisa melihat bahwa Allah lebih besar daripada masalah kita. Bahkan kita melihat masalah kita yang kecil bisa jadi besar dan Allah tidak nampak lagi. Masalah itu akan selalu datang.
Mau besar mau kecil. Persoalannya adalah kenapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu sekalian baru-baru ini menonton sebuah film di bioskop kita, judulnya The Left Behind. Itu adalah kisah dari sebuah adaptasi kitab Wahyu tentang pengangkatan. Karena itu sebetulnya bukan hanya dari satu buku. Buku pertama memang judulnya The Left Behind, tapi kita kalau tidak salah kita bisa menemukan sekarang sekitar 20-an buku sampai akhirnya buku itu selesai menjadi sebuah rangkaian. Dan buku ini pertama kali ditulis pada tahun 1995 dan baru dibikin filmnya tahun ini. Di dalam kisah di buku itu, di film itu berbicara soal ada orang tua dengan anak. Orang tuanya itu sangat taat, bisa dikatakan sangat radikal sekali menjadi seorang Kristen. Sedangkan anaknya bilang, Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan membiarkan ada masalah? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan membiarkan adanya penyakit, adanya gempa bumi dan lain sebagainya? Hari ini kita mau belajar dari sudut pandang seorang Yeremia. Kenapa Tuhan memberi masalah? Tadi kita melihat ada dua jenis masalah di dalam dunia, yaitu masalah yang kecil atau masalah yang besar, atau masalah mungkin yang lebih besar. Tapi kita hanya mengelompokkan menjadi dua, begitu ya. Kecil dan besar, kecil bisa jadi besar, besar bisa jadi kecil. Dan sebaliknya, besar bisa tambah besar, kecil bisa tambah kecil. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan masalah? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau perhatikan, kita mau sama-sama kembali membuka firman Tuhan kita dari Yeremia 18. Kita akan membaca ayat ke-7, ke-8, nanti sampai ayat yang ke-11. Kita mau perhatikan, beberapa hal yang mau kita perhatikan ada di ayat 7 dan 8 pertama-tama. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan. Kenapa Allah melakukan itu? Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ayat 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Kenapa Tuhan memberi kita masalah? Karena kita yang pertama-tama buat masalah. Jadi kalau kita mau melihat ada sumber masalah, siapa sumber masalah itu? Pertama-tama sumber masalah itu seringkali diri kita sendiri. Kenapa kita punya banyak masalah dalam hidup kita? Karena kita salah memilih. Karena kita salah mengambil keputusan. Karena keputusan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Disitulah mulai masalah datang. Dan artinya ketika kita bicara soal kenapa Tuhan mengizinkan masalah, kenapa Tuhan mengizinkan persoalan datang, karena masalah ini bentuknya macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Bisa pencobaan, bisa bentuknya ujian, bisa bentuknya hukuman, kalau dalam konteks Israel adalah hukuman begitu ya. Bisa bentuknya penyakit dan lain sebagainya. Itu menjadi masalah. Kenapa Tuhan mengizinkan? Kalau kita melihat konteks dari Yeremia 18, Tuhan mengizinkan adanya masalah. Tuhan memberi bahkan, kalau dikatakan bahkan Tuhan merancangkan, sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka. Sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka. Artinya kadang-kadang malapetaka itu memang Tuhan sengaja persiapkan. Masalah itu memang sengaja Tuhan desain. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Ini ada kaitannya dengan bagaimana kita meresponi masalah. Biasanya ketika masalah datang, apa yang kita lakukan? Macam-macam. Kalau bangsa Israel tadi kita baca dari Yeremia 18, apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka marah. Ayat 12. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri. Sebodoh teing. Orang Sunda bilang. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan
merancangkan juga loh masalah dalam hidup kita. Supaya apa? Bukan Tuhan ingin menjerumuskan kita, bukan Tuhan ingin menantang kita, bukan Tuhan tidak sayang sama kita, tapi justru karena Dia mengasihi kita, Dia memberi kita masalah supaya kita belajar dari masalah. Tuhan memberi kita masalah supaya kita dilurusin lagi, supaya kita bertobat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu bisa dikatakan kenapa Tuhan memberikan kepada kita masalah. Yang pertama adalah Tuhan memberikan kepada kita masalah, mengizinkan kita mendapat masalah, karena masalah bukan hanya datang rancangan Tuhan. Tadi dengan jelas kita melihat di Yeremia bahwa Tuhan juga bisa merancangkan, dalam arti ujungnya baik tapi prosesnya tidak nyaman. Tuhan izinkan karena Tuhan mau membawa kita pada jalan yang benar. Ketika seorang anak salah, apa yang bisa dilakukan orang tuanya? Menegur, menasehati sampai memukul. Itu ada di Alkitab. Bapak yang mengasihi anaknya adalah Bapak yang menghajar anaknya. Tapi bukan berarti sekarang segala sesuatu diselesaikan dengan kekerasan. Tapi artinya apa? Tuhan bisa berlaku keras sama kita. Dan kadang-kadang Tuhan harus berlaku keras sama kita. Supaya apa? Supaya kita gak melenceng makin jauh. Karena seringkali kita lebih suka untuk melenceng makin jauh. Kenapa? Karena enak. Dosa itu enak. Bertobat itu tidak nyaman. Bertobat itu tidak menyenangkan. Bertobat itu membuat kita tersiksa. Karena sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman, sesuatu yang kita sangat nikmati harus kita tinggalkan. Makanya Tuhan menghajar kita lewat masalah. Tuhan menghajar kita lewat persoalan. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan memberikan kepada kita masalah? Karena Tuhan mau menguji kita. Kalau dari yang pertama, Tuhan ingin mengembalikan kita pada jalan yang benar. Maka respon kita harusnya belajar. Tuhan mau mengingatkan kita, belajar. Ketika ada masalah, respon kita jangan buru-buru marah, jangan buru-buru menyalahkan orang lain, jangan buru-buru menyalahkan semua dan menyalahkan Tuhan termasuk. Coba ketika ada masalah datang bertanya sama Tuhan, Tuhan saya salah apa? Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Setuju Bapak Ibu? Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan buru-buru bahwa ketika kita ada masalah, maka masalah ini datang dari setan. Ketika ada masalah, kita langsung berpikir, oh ini masalah ini datang dari iblis. Ketika ada masalah, mungkin karena kita salah. Ketika kita mendapat masalah, mungkin karena kita tidak berlaku benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menguji kita, menghukum kita, menghajar kita, menoel kita, supaya kita benar. Jadi respon pertama terhadap masalah, ketika ada masalah, jangan dulu salahkan Tuhan dan jangan juga salahkan orang lain. Tapi bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan saya keliru di mana? Tuhan saya salah di mana? Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Kalau ada orang yang sempurna di dalam hidup kita, maka dia adalah satu-satunya orang yang tidak butuh Tuhan. Tapi karena kita tidak sempurna, maka marilah kita ketika ada masalah datang, bertanyalah pada Tuhan, saya salah apa Tuhan? Masalah membuat kita mampu mengoreksi diri. Masalah seringkali membuat kita menunjukkan siapa diri kita. Masalah ketika membuat orang memberikan kondisi, membuat kita mengalami masalah. Seringkali kita dapat melihat diri kita yang paling jujur. Kalau tidak ada masalah, hidup baik-baik saja, kelihatannya kan baik-baik saja. Tapi ketika ada masalah, mulai bergelora kan. Kita punya hati, kita punya pikiran mulai bolak-balik lah gitu ya. Tergantung nanti meresponnya ke kiri, ke kanan begitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, masalah membuat kita menjadi jujur. Dan masalah dapat memperlihatkan siapa sesungguhnya kita. Memperlihatkan kelemahan-kelemahan kita. Masalah membuat kita dapat melihat siapa kita, apa kelemahan kita, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikembangkan lewat masalah. Jadi jangan takut untuk menerima masalah. Lalu hal yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita masalah untuk menguji kita. Yang tadi untuk mengembalikan ke jalan yang benar. Yang kedua untuk menguji. Artinya ini, ketika kita bilang, aduh Tuhan ada masalah nih.
Tapi ketika saya tanya sama diri saya, lalu saya mulai cek kenapa masalah ini ada, kok rasanya saya tidak menemukan kesalahan pada diri saya. Bisa juga begitu ya, karena kan masalah bukan dalam kerangka yang besar, tapi di dalam setiap kasus gitu ya. Setiap hari kan ada beratus-ratus, berpuluh-puluh masalah yang harus kita hadapi sepanjang hidup kita, apalagi begitu ya, bisa berjuta-juta masalah. Tapi di dalam kasus ini sepertinya kok ada masalah, tapi kok saya rasanya tidak salah. Saya sudah menjalankan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Saya sudah menjalankan, saya sudah cek hati saya. Saya sudah uji hati saya, rasanya kok benar. Ketika hal itu terjadi, maka masalah di situ bukan untuk meluruskan saudara ke jalan yang benar, tapi masalah di situ untuk menguji hati saudara, hati saya. Seberapa banyak firman Tuhan masuk di kepala kita, seberapa banyak firman Tuhan masuk dalam hati kita, disitulah kita diuji. Sama ketika kita ulangan, ujian ketika kita sekolah. Kita diberikan ulangan. Ada berbagai macam soal. Dan kemudian kita melihat, oh soal pertama bisa, saya sudah belajar. Soal kedua bisa, soal ketiga bisa sampai 40. Ya paling 2 atau 3 saya belum belajar, saya belum baca. Nanti selesai ujian saya baca, saya ulang. Begitu juga dengan hidup. Masalahnya hidup ini kan gak kayak ujian pakai kisi-kisi kadang-kadang ya. Ibu guru minta dong kisi-kisinya. Apa sih kisi-kisi? Kira-kira apa yang keluar gitu ya. Gambaran apa yang keluar, Tuhan gak kasih kayak begitu buat kita. Makanya sepanjang hari dari pagi sampai malam kita menemukan, aduh Tuhan ada masalah lagi, ada masalah lagi, ada masalah lagi gitu ya. Karena pagi-pagi Tuhan gak ngasih tahu. Nanti pas keluar kamu bakal ditabrak sama motor. Mobil kamu akan kebaret sama bajai gitu ya. Nanti kamu akan dicopet. Enggak, Tuhan gak kasih kisi-kisi. Kalau kasih kisi-kisi enak bener hidup kita. Hidup itu gak ada kisi-kisi. Tapi di situ artinya Tuhan sedang menguji respon kita terhadap masalah. Sejauh mana kita melakukan firman Tuhan yang masuk di kepala kita. Sejauh mana kita menggunakan firman Tuhan yang masuk dalam hati kita dan melakukannya. Ujian pertama kita bisa dapat 40. Ujian kedua harus, kalau bisa sih ya 60 ya. Kalau 50 kan masih ambang batas gitu ya. Kalau bisa 60 begitu kan. Artinya kita harus belajar. Dan ketika kita belajar, kita melakukan apa yang kita pelajari. Masalah ada untuk menguji kita. Tuhan mau tahu sebanyak apa firman yang masuk mampu diwujud nyatakan dalam hidup. Seberapa banyak firman yang masuk dalam hati kita, yang kita dengar setiap hari Minggu, itu menjadi kenyataan. Menjadi wujud nyata, menjadi tindakan, menjadi perkataan. Tuhan mau uji saudara dan saya. Dan yang ketiga, ketika kita bicara soal masalah. Masalah Tuhan berikan supaya meluruskan kita kembali ke jalan yang benar. Mengembalikan kita kembali ke jalan yang benar. Yang kedua tadi untuk melatih kita, untuk menguji kita. Kita perlu latihan setiap hari. Makanya Tuhan kasih masalah setiap hari. Tuhan izinkan masalah itu juga setiap hari karena kita butuh latihan. Yang ketiga, Tuhan memberikan masalah. Respon kita yang ketiga harus bersyukur. Kenapa? Karena artinya Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan memberi kita masalah tadi untuk meluruskan jalan. Kita bilang ya sama-sama, kita ingat dalam hati, dalam pikiran. Tuhan kasih masalah untuk meluruskan jalan kita. Kedua, Tuhan memberi masalah kepada kita untuk melatih dan menguji kita supaya apa yang masuk bisa keluar lagi. Apa yang kita baca, apa yang kita ingat, apa yang kita renungkan bisa nyata dalam perbuatan dan tindakan. Maka yang ketiga ini, kalau Allah masih memberi masalah kepada saudara dan saya, maka bilang sama Tuhan, terima kasih buat masalah ini. Karena ketika Tuhan memberi saya masalah, artinya Tuhan masih sayang sama saya. Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk latihan. Kalau Tuhan bilang, alah udah latihan berkali-kali, gak bisa-bisa, yaudah gue cabut aja lah daripada bikin kesel. Mau bilang apa kita? Kemarin mama saya BBM. Bikin ketawa, tapi bikin nangis juga gitu ya. Dia bilang begini, dulu kan saya diajar sama mama saya. Dari kecil kalau ulangan, kalau apa gitu ya, mama saya adalah orang yang sangat pandai menghafal. Dan saya paling susah untuk menghafal dulu. Susah sekali untuk menghafal. Yang namanya bandara,
di Kalimantan, Balikpapan, sampai sekarang saya ingat karena mama saya. Kamu bayangin aja, di Balikpapan ada bakso gitu ya. Jadi kalau sepinggan itu anggap aja semangkok bakso. Jadi sampai sekarang saya ingat sepinggan itu semangkok bakso. Jadi di Balikpapan bandaranya sepinggan gitu ya. Mama saya adalah orang yang sangat pandai menghafal karena dia juga jurusan kimia dan banyak sekali kimia-kimia yang harus dia hafal sama dia. Kemarin dia telepon SBBM saya, dia bilang begini. Ya, mama mimpi. Mimpi apa, mah? Terus pakai ikon nangis begitu kan. Waduh, saya bilang aduh mimpi apa gini ya. Saya takut gitu ya, ada deg-degan juga. Mama mimpi ngajarin kamu 1 tambah 1 gak bisa-bisa. Sakit hati saya sebenarnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu membuat saya jadi tertawa. Oh ya, mama saya mengingat bagaimana dia mengajar saya, susahnya minta ampun ya. Tapi 1 tambah 1 ya itu keterlaluan mah kalau saya gak bisa gitu ya. Tapi dia sampai ke bawah mimpi sekarang, padahal udah gak pernah diajarin dari sejak kapan gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan masih kasih soal, kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk belajar lewat ujian, lewat masalah, artinya Tuhan masih sayang sama kita, mau benerin terus. Daripada ketika kita gak bener, ketika kita belum lurus, kita masih miring, Tuhan ambil nyawa kita. Gimana hidup kita? Gak ada kesempatan lagi. Karena Tuhan bilang, capek saya. Dikasih soal, 0 terus hasilnya. Dikasih masalah, 0 terus hasilnya. Kagak bertumbuh, marah iya. Gak bersyukur, ninggalin saya iya. Udahlah saya cabut aja, padahal lagi masih miring. Tapi ketika kita miring, Tuhan balikin lagi. Kita miring, Tuhan balikin lagi. Ketika miring, Tuhan balikin lagi. Artinya dia masih sabar sama kita. Jadi bersyukurlah terhadap masalah. 3 respon yang hari ini kita belajar. Bagaimana kita harus merespon masalah. Yang pertama adalah anggap masalah adalah sesuatu untuk mengoreksi diri kita. Karena tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang bebas dari dosa. Ketika ada masalah, Bapak Ibu sekalian, M-A-S-A-L-A-H. Tengahnya apa? Salah. Masalah terjadi pasti karena ada yang salah. Jadi ketika ada masalah, jangan buru-buru marah. Tapi lihat, saya ada salah apa. Jangan juga lihat salah orang lain terus begitu ya. Ada masalah, oh dia sih yang salah, dia yang salah. Gampang nyuruh orang lain. Gampang berkata salah pada orang lain. Tapi lihat, apa yang salah pada diri saya. Yang kedua, masalah ada untuk menguji kita. Mungkin saat itu kita tidak salah, tapi Tuhan mau kita diuji. Tuhan mau kita tambah pinter. Tuhan mau tahu seberapa banyak yang bisa kita pelajari, bisa menjadi kenyataan. Dan yang ketiga, Tuhan memberi masalah supaya kita bersyukur. Kita merasakan besarnya kasih Tuhan sama kita. Bahwa dia masih sabar sama kita. Dia sungguh mengasihi kita. Dia mau tunggu kita. Dia mau latih kita terus menerus. Padahal kalau udah pelatih dunia gitu ya. Diajarin gak bisa-bisa rasanya gemes banget gitu ya. Tapi Tuhan ternyata masih panjang sabar sama kita. Jadi bersyukurlah. Koreksi diri. Belajarlah lebih banyak. Latihlah diri lebih banyak. Dan syukurilah setiap masalah. Terima kasih Tuhan atas masalah. Tuhan izinkan, Tuhan berikan supaya hidup saya semakin benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
concerning with thee. Lord, I have needed, thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. Lord, I have needed thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Oh, oh, oh. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. Lord, I have needed thy hand provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Lord, unto you. Jadi kasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan mengasihi kami dengan cara yang seringkali tidak kami dapat pikirkan. Bahkan mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami, tidak sesuai dengan kehendak kami. Tapi karena Tuhan mau menjadikan kami manusia-manusia yang baik adanya, sesuai dengan pandangan-Mu, bukan pandangan kami, sesuai dengan sudut pandang-Mu, cara pandang-Mu, dan rencana-Mu atas kami, bukan sekadar sudut pandang kami dan rencana-rencana kami. Jadi kami sungguh-sungguh bersyukur kalau hari ini kami bisa belajar dari Yeremia, bagaimana Tuhan menghajar bangsa Israel, Tuhan memperingati bangsa Israel, menghukum bangsa Israel untuk kebaikan bangsa itu. Kami mau Tuhan dilatih, dididik oleh Tuhan agar kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Kami tidak hanya mau menjadi indah di hadapan manusia. Kami tidak hanya mau menyenangkan hati manusia, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kami.
Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup. Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan untuk berbenah diri. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya mau menyenangkan Tuhan. Dan ketika kami menyenangkan Tuhan, sesungguhnya kami menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi sesama kami. Biarlah Tuhan, kami dapat terus memandang Tuhan di dalam setiap masalah kami. Dan kami tidak membiarkan masalah kami menjadi semakin besar dan menghalangi pandangan kami kepada Tuhan. Karena tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan kami. Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan kami. Tapi ajar kami, didik kami, tegur kami, serta kuatkanlah kami. Pada hari ini kami juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, berada di dalam pergumulan hidup. Kiranya Engkau mau menolong agar setiap saudara-saudara kami yang sedang menghadapi masalah dalam rupa sakit penyakit ataupun pergumulan ataupun ujian, musibah, apapun yang mereka hadapi, mereka dapat terus menatap Tuhan. Mereka terus dapat mengoreksi diri mereka seperti kami mengoreksi diri kami. Mereka terus dapat bersyukur karena Tuhan sungguh baik, dan mereka belajar tentang siapa Tuhan yang mengizinkan masalah. Bahwa Tuhan adalah Allah yang berencana dengan begitu indah bagi anak-anaknya. Hari ini kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kami mengucap syukur atas presiden kami. Kami mengucap syukur untuk wakil presiden, seluruh kabinet, menteri, kabinet kerja, dan DPR, MPR. Kami melihat berbagai pertikaian, tapi kami juga melihat karya dan kerja dari para pemimpin kami ini. Dan biarlah Tuhan kami terus mendukung mereka di dalam doa agar mereka ada terus pada jalan Tuhan dan bukan jalan yang kami mau saja atau yang mereka mau saja. Tapi mereka bisa sungguh-sungguh mencari jalan yang terbaik menurut Tuhan. Dan jangan jadikan kami penonton dan komentator saja Tuhan. Tapi ingatkanlah kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai bangsa, sebagai rakyat. Karena kami ada di tengah-tengah Indonesia karena Tuhan. Kuatkanlah kami dan ajar kami untuk terus berkarya bagi bangsa ini. Mencintai bangsa ini seperti Tuhan mencintai bangsa kami. Mengasihi bangsa ini seperti Tuhan mengasihi bangsa ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk rencana pemanggilan, proses pencalonan dan pemilihan penatua. Tuhan yang menetapkan setiap saudara-saudara kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, maka Engkau juga yang akan menguatkan mereka, memperlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga pelayanan mereka menjadi pelayanan yang berbuah. Dan lebih dari itu, mereka belajar tentang Tuhan lebih banyak lagi lewat pelayanan mereka. Tolong Tuhan, berikan kepada penatua yang saat ini juga akan menjadi tim formatur hikmat dan bijak daripada Tuhan sendiri. Sehingga setiap saudara-saudara kami yang Tuhan pilih menjadi penatua, menggantikan beberapa rekan-rekan kami yang akan turun, sungguh dapat terpilih karena hikmat dan bijak dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap panitia, beberapa gereja, beberapa acara gerejawi yang telah terbentuk dan sedang melayani Tuhan, Natal, ulang tahun, dan Paskah yang sudah terbentuk. Tuhan tolong mereka. Mereka adalah para pekerja-pekerja Tuhan. Tapi mereka juga adalah ibu-ibu rumah tangga. Mereka adalah pekerja-pekerja kantor, mereka adalah karyawan-karyawan yang dengan
keletihan, dengan berbagai macam persoalan yang mereka hadapi di rumah, di kantor, mereka harus tetap melayani Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan, ada rasa lelah, ada rasa letih, ada rasa jenuh yang mungkin ada dalam hati dan pikiran mereka. Tapi biarlah Tuhan, sukacita dari sorga tetap ada pada mereka, sehingga mereka dapat melayani Tuhan di tengah keletihan sekalipun, di tengah berbagai macam ragam tanggung jawab dan prioritas yang mereka harus dahulukan. Mereka tetap bersukacita dan tetap dapat melakukan yang terbaik. Tolong Tuhan saudara-saudara kami ini, karena kami tahu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ini pelayan-pelayan yang sungguh setia. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan kami menikmati cinta kasih Tuhan, termasuk lewat masalah dalam hidup kami. Ajar kami melihat dengan cara pandang yang baru, ajar kami merespon dengan respon yang baru, agar masalah tidak melenyapkan iman kami. Masalah boleh datang, tapi kami yakin Tuhan tolong kami mengatasi setiap masalah. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon kekuatan pertolongan. Dan kami juga menyerahkan setiap doa-doa untuk menjadi nyata kerajaan-Mu, bukan kerajaan kami di tengah kehidupan ini. Maka jadilah kehendak-Mu seperti di surga, seperti di bumi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan yang akan saya bacakan terlebih dahulu satu ayat dari 1 Tawari 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kantong persembahan diedarkan dan kita bersama-sama menaikkan pujian, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun
Yesus Tuhanku. Biarlah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku tak tahan berperang. Di surga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku. Benar-benar besarlah untukku. Benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sudah tetap milikku. Mari kita menaikkan doa persembahan. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan yang menghantar kami, kasih setia Tuhan yang selalu mengikuti setiap langkah kami, sehingga di setiap kami boleh mengikuti kebaktian di sore hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan melalui lagu yang kami naikkan kepadamu, bahwa besarlah untung kami. Sungguh benar Tuhan, besar untung kami karena karya keselamatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan pada kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kalau kami bisa memberikan persembahan, sungguh kami sadari Tuhan, itu semua berasal dari tangan Bapa juga. Maka itu betapa kami bersyukur dan berterima kasih dapat memberikan persembahan ini dengan sukacita. Bapa, berkati tangan anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini. Berikan mereka hikmat dan bijaksana, agar persembahan ini dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab dan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri kita menaikkan pujian pengutusan. Yesusku, Juru Selamatku. Yesusku Juru Selamat.
Yeremia 18 ayat 17 mengatakan demikian. Seperti angin timur, aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bertindak benar. Jangan kita meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, sehingga kita memancing amarah Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan hal yang demikian. Tentu kita tidak mau Allah membuang mukanya dari kita dan tidak mau menatap kita lagi. Maka arahkanlah hati kepadanya. Jadilah saksi Kristus dan pujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.